tadi Bapak mendengar laporan dari guru Budet, katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali Pak. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya Pak. Baik Irfan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Irfan, kita cari solusinya bersama ya. Nah, sekarang Bapak mau tanya, Irfan sering terlambat, pasti punya alasannya. Kenapa sih sering terlambat datang ke sekolah? Karena saya sering begadang Pak sambil main HP, jadi kurang tidur. Irfan tahu tidak, keyakinan telah yang kita sepakati bersama, kalau terlambat datang ke sekolah itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Menurut Irfan, keyakinan apa yang sudah Irfan langgar? Disiplin Pak. Ya, betul sekali. Menurut Irfan, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak. Kalau kita datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu, itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menunggu dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena saya sering terlambat Pak. Sikap yang baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, yang kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah itu apa? Saya akan tidur lebih awal dan tidak begadang lagi, itu agar tidak datang terlambat ke sekolah. Baik Irfan, kamu sudah menemukan solusinya ya. Dan Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang lagi terlambat ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Salawat beserta salam tetap tercurahkan buat junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru, dan istimewa peserta aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif yang saya undang pada hari ini mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di SMKS Teknologi Lengaya. Kita singkat saja. Kemudian saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Ya. Mari kita belajar bersama, kemudian berkolaborasi, kemudian saling mendukung. Jadi kita selain belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mendukung demi wujudkan disiplin yang positif di sekolah tercinta kita ini. Jadi tanpa adanya kolaborasi, tanpa adanya belajar bersama, maka disiplin positif di sekolah kita ini susah untuk terwujud. Makanya kita ciptakan belajar bersama, kolaborasi, saling mendukung dan diwujudkan sekolah disiplin positif di sekolah kita ini. Kemudian ada konsep. Ini adalah konsep utama model budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Ini yang pertama. Yang kedua ada disiplin positif. Ya. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat ada motivasi perilaku manusia. Yang kelima ada posisi kontrol restitusi. Yang keenam ada keyakinan kelas. Yang ketujuh ada segitiga restitusi. Kemudian mari kita bahas ya satu persatu dari konsep utama model budaya positif tersebut. Nah, yang ini pembelajaran dengan
dengan paradigma baru. Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang mana yang profil pelajar Pancasila itu? Yang pertama, berakhlak mulia. Ada berakhlak mulia. Jadi peserta didik kita itu, Bapak Ibu semuanya, harus berakhlak mulia. Selain cerdas, selain terampil juga berakhlak mulia. Untuk apa gunanya? Supaya ilmu yang didapat itu tidak hanya menjadi ilmu yang akademis, tapi bisa menciptakan ilmu yang bermanfaat bagi manusia. Selain itu juga berakhlak mulia. Kemudian ada berkebinekaan global. Selanjutnya ada mandiri. Ada mandiri. Yang mana yang mandiri itu? Apalagi siswa-siswa di SMK kita ini, ya, harus ada sikap mandiri. Mandiri itu bagaimana? Tidak saling tergantung kepada orang lain, tidak saling memanfaatkan orang lain, tetapi dia harus mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri, terutama dalam praktek, contohnya yang TKR, praktek sepeda motor, kemudian teknik otomotif, contohnya TKR, dia harus mandiri melaksanakan praktek. Kemudian begitu juga dengan TKR, dia harus mandiri, bisa melaksanakannya dengan baik-baik. Kemudian ada sikap bergotong royong. Yang mana yang gotong royong itu? Contohnya apa kira-kira? Contohnya pada saat hari Sabtu kita mengadakan gotong royong. Banyak di antara siswa-siswi kita pada saat gotong royong dia itu malas datang ke sekolah, malas melaksanakan gotong royong. Sehingga pada hari tertentu pada saat gotong royong itu banyak siswa kita yang tidak hadir. Padahal itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila yang harus kita terapkan di sekolah kita ini. Sikap saling gotong royong, saling membantu sesama. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi di lingkungan luar sekolah. Agar apa? Agar kita bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Maka itu yang ditekankan dalam profil pelajar Pancasila. Kemudian ada bernalar kritis. Bernalar kritis. Kenapa harus bernalar kritis? Agar apa? Agar informasi-informasi yang didapat itu contohnya dari internet, dari media massa lainnya. Kalau kita tidak bernalar kritis, maka hal itu akan memancing emosi kita. Kalau kita kritis, cermat dalam menangani sebuah berita atau semacam kabar lainnya, anggap dari berita hoax. Kalau tidak kritis, maka kita akan susah dan terpancing emosi. Maka itu gunanya profil pelajar Pancasila yang harus dikuasai oleh murid kita. Kemudian yang terakhir kreatif. Jadi siswa-siswa SMK ini diharapkan dia itu harus kreatif. Jadi kreativitas itu harus tinggi, apalagi kita siswa SMK. Bapak Ibu sekalian, kalau siswa SMK itu yang pertama ada TKJ di sekolah kita harus kreatif. Yang anak TKR harus kreatif, yang anak TSM harus kreatif, yang anak listrik harus kreatif. Kita latih siswa-siswa kita itu harus kreatif, ya, kreatif dan inovatif. Agar apa? Agar bisa memunculkan ide-ide baru, gagasan-gagasan baru dalam dirinya. Bagaimana kita memunculkannya? Kita pancing dia dengan cara memberikan stimulus. Tentunya beberapa masalah kita berikan, ada penyelesaian dari mereka. Kemudian kita gali potensi-potensinya sehingga membuat siswa kita itu semakin kreatif dan inovatif. Begitu. Kemudian ada disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi suatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung hubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan itu sebenarnya. Jangan hubungkan kedisiplinan itu dengan kenyamanan. Contohnya anak-anak kita, contohnya kita suruh pakai sepatu. Kan kita disiplinkan Bapak Ibu kan?
maka dia akan merasa tidak nyaman. Bukan maksudnya begitu, ya. Bukan maksudnya seperti itu. Disiplin itu adalah mematuhi aturan yang semestinya kita terapkan di sekolah kita. Jangan sampai kita memaksakan anak kita itu untuk merasa tidak nyaman kalau kita mendisiplinkan. Kemudian sebagai pendidik, tentunya kita sebagai pendidik ini, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri. Nah, kita sebagai pendidik ini menciptakan anak-anak yang mempunyai disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak kita ini harus memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu adalah motivasi dalam diri, bukan motivasi ekstrinsik. Intrinsik itu motivasi dalam diri yang timbul dalam diri anak kita itu, atau anak didik kita itu, atau murid kita itu, yang timbul dalam dirinya sendiri, bukan ada paksaan dari orang lain. Contohnya motivasi intrinsiknya rajin ke sekolah, masuk, belajar tepat waktu, tidak cabut, tidak huru-hara, dan rajin mengerjakan tugas. Itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Kalau kita paksakan dengan motivasi ekstrinsik itu sangat susah sekali. Makanya dikatakan disiplin diri itu mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Jadi disiplin itu tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran